Assalamualaikum teman-teman, saya akan menjelaskan tentang acuan definit dan ekspresi kata sandang. Yang pertama itu ada pengertian acuan definit. Acuan definit adalah kata-kata penentu yang melakukan referensi secara merujuk secara tepat. Tetapi ketika kata sandang itu menjadi ekspresi referensial, jika penutur menganggap mitra tuturnya dapat mengidentifikasi acuannya atau referennya, maka acuannya adalah satuan yang lebih besar. Muhajir 2017, halaman 216. Jenis acuan. Jenis acuan dalam bahasa Indonesia menurut Alwi tahun 2003 dibagi menjadi 3 jenis, yaitu acuan definit, acuan tak definit, dan acuan generik. Yang pertama ada acuan definit. Acuan definit adalah unsur pengacu yang mengacu ke sesuatu yang khusus dapat diidentifikasi. Yang kedua, acuan tak definit. Acuan tak definit adalah unsur pengacu yang mengacu pada mauzud secara umum atau pada suatu yang belum diidentifikasi oleh pembicara. Lalu yang ketiga, acuan generik. Acuan generik adalah unsur acuan yang bertalian makna dengan jenis atau mengacu pada semua unsur atau anggotanya. Nah, teman-teman, di dalam acuan definit tentu ada contohnya. Di sini saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, aku mendapatkan sebuah tiket. Yang kedua, aku mendapatkan sebuah tiket yang kamu inginkan. Nah, di dalam contoh tersebut, yang menjadi acuan adalah tiket. Kenapa? Karena jika seorang penutur bicara pada lawan tuturnya dengan contoh yang pertama, dan mitra tuturnya dapat paham, maka mitra tutur dapat mengidentifikasi apa yang dimaksud si penutur yang sebenarnya adalah seperti contoh yang kedua. Sampai sini paham kan teman-teman? Nah, selanjutnya ada ekspresi kata sandang. Ekspresi berkata sandang definit atau de yang artinya ini, itu, dan tersebut hadir apabila penutur menganggap bahwa acuannya dapat diidentifikasi oleh mitra tutur dengan satu dari 4 cara. Bila satu dari 4 yang dipakai, maka berarti penutur sudah menyiapkan identifikasi objek yang diacunya. Berikut contoh kalimat ekspresi kata sandang. Ambil mangkuk dari meja dan letakkan di almari. Maksudnya, penutur mengetahui mangkuk-mangkuk yang mana yang harus disingkirkan dari meja oleh mitra bicara. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi kata sandang. Pengertian kata sandang. Kata sandang atau artikula adalah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau nomina. Artikula atau artikel dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar, nomina adverbal, pronominal, dan verba pasif dalam eksosentris yang berkategori nomina. Artikula berupa partikel, jadi tidak berafisasi. Menurut Harimurti Kridaleksana tahun 1994, halaman 94. Berikut adalah penjelasannya. Nomina dasar adalah nomina yang hanya terdiri dari satu morfem dan dapat dibagi menjadi nomina dasar dan nomina dasar khusus. Nomina adverbal yaitu proses perubahan makna dari leksem yang berupa verba menjadi kata bentukan yang berupa nomina. Pronomina atau kata ganti adalah
Jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Verba pasif merupakan kata kerja yang subjeknya berperan sebagai sasaran atau hasil dari suatu perbuatan. Kata sandang juga dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata sandang yang mendampingi kata benda dasar. Contohnya, Sang Dewi, para guru, dan si Buncel. Yang kedua, kata sandang yang mendampingi kata benda yang dibentuk dari kata dasar atau nomina adverbal. Contohnya, si terdakwa, si tertuduh, dan si pengamen. Yang ketiga, kata sandang yang mendampingi kata ganti. Contohnya, si dia dan sang aku. Lalu yang terakhir, ada kata sandang yang mendampingi kata kerja pasif. Contohnya, kaum teraniaya, si tertuduh, dan si terdakwa. Sampai sini paham kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi kata sandang. Fungsi kata sandang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada membedakan kata atau frase. Lalu yang kedua, membentuk kata benda atau kata ganti orang. Contoh dari membedakan kata atau frase, yang rajin belajar pasti akan menjadi pintar. Maksudnya di sini adalah yang pintar itu adalah orang-orang yang rajin belajar. Kata yang adalah kata benda. Dan kata rajin adalah kata sifat. Yang kedua, contoh membentuk kata benda atau kata ganti orang. Para hadirin mengikuti acara seminar dengan sangat antusias. Para hadirin ini bermakna sebagai kata pembentuk dari kalimat tersebut. Adapun jenis-jenis kata sandang beserta contohnya. Yang pertama, kata sandang untuk jumlah tunggal. Yang kedua, kata sandang untuk jumlah jamak. Lalu, yang ketiga, ada kata sandang untuk netral. Yang pertama adalah kata sandang untuk jumlah tunggal. Kata sandang tunggal ini dipakai untuk memberikan arti seseorang atau sesuatu yang tunggal kata sesudahnya. Beberapa tipe jenis ini diantaranya yaitu ada kata sang, sri, hang, dang, hiang, dan yang. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah kata sang. Sang digunakan untuk mengiringi panggilan manusia, makhluk hidup lainnya, atau suatu benda mati yang mempunyai tujuan untuk meninggikan martabat. Terkadang, sang juga digunakan untuk tujuan sindiran kepada sesuatu yang lebih tinggi. Contohnya, sang ratu mendukung keputusan putranya untuk pergi merantau. Yang kedua adalah kata sri. Sri umumnya dipakai untuk menyandang nama manusia yang mempunyai gelar tinggi atau keturunan kerajaan. Panggilan sri bagi keturunan kerajaan yang telah memegang kekuasaan atau menjadi pewaris tata masih dipakai di Indonesia sampai saat ini. Kata ini dimaksudkan untuk memanggil seseorang yang kedudukannya tinggi. Contohnya, Sri Sultan Hamengkubuwono dijadwalkan mengunjungi Jakarta siang ini. Yang ketiga, kata hang. Saat ini hang hampir tidak pernah ditemukan di dalam kosakata bahasa Indonesia. Kata ini hanya dipakai dalam karya sastra lama untuk menyebut seseorang yang dimuliakan atau dihormati. Contohnya, sungguh amat berjasa sosok Hang Jebat, keberaniannya membela kaum Melayu. Yang keempat adalah kata dang. Kata sandang ini juga menjadi kata sandang lainnya yang sudah lama tidak dipakai di dalam ketatabahasaan Indonesia masa kini, dan merupakan warisan dari karya sastra lama. Adapun fungsi kata sandang ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada wanita yang memiliki kehormatan tinggi. Contohnya,
Dang Arum memberi syarat untuk bisa memberistrinya kepada beberapa raja. Yang kelima ada kata hyang. Kata hyang mempunyai keistimewaan sebab hanya dipakai untuk menyebutkan atau mengiringi panggilan kepada para dewa dan dewi. Kata jenis ini ditemukan pada sebutan umat beragama Hindu yang terdapat di Indonesia. Kata hyang adalah serapan dari bahasa Jawa kuno. Contohnya, umat Hindu Bali serentak merayakan Nyepi memohon keselamatan pada Hyang Widi. Yang terakhir dari jenis kata sandang jumlah tunggal adalah kata yang. Kata yang dipakai untuk mengganti nama Tuhan atau seseorang yang dimuliakan. Contohnya, peristiwa itu sudah direncanakan Yang Maha Kuasa. Yang kedua dari jenis-jenis kata sandang adalah kata sandang untuk jumlah jamak. Jenis kata yang kedua ini yaitu kata yang dipakai untuk menunjukkan jumlah jamak atau kelompok. Kata untuk merujuk pada jamak ini diantaranya yaitu para, kaum, dan umat. Ketiga jenis kata ini masih banyak ditemukan di sebagian besar masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan kata yang dipakai untuk merujuk pada jumlah jamak. Yang pertama ada kata para. Kata para dipakai untuk menggantikan atau menyebut sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan dalam aspek tertentu, atau pekerjaan dan jenis kelamin. Seringkali kata para dipakai pada acara pidato sambutan yang berfungsi untuk menyebut hadirin yang datang. Contohnya, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kata berikutnya yang menunjukkan bentuk jamak yaitu adalah kata kaum. Kata kaum dipakai untuk merujuk pada suatu kumpulan orang yang mempunyai kesamaan dalam pandangan suatu golongan. Contohnya, perkembangan teknologi masa ini berkat peran kaum intelektual. Yang terakhir dari kata sandang jumlah jamak adalah kata umat. Kata umat dipakai untuk menunjukkan sekelompok orang yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang sama. Umumnya, kata sandang umat ini dipakai untuk menyebutkan sekelompok orang yang berasal dari satu agama. Contohnya, perayaan Nyepi umat Hindu berjalan dengan baik tahun ini. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis kata sandang adalah kata sandang untuk netral. Jenis kata terakhir ini yaitu kata sandang yang khususnya difungsikan guna menyebut atau menggantikan sesuatu dengan maksud menyeimbangkan. Artinya, kata ini dipakai untuk menunjukkan jumlah netral. Dua kata yang termasuk jenis ini diantaranya yaitu si dan yang. Yang pertama ada kata si. Kata si umumnya kita temukan untuk penyebutan tokoh di dalam suatu dongeng atau cerita-cerita rakyat yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Penggunaan kata sandang si menunjukkan keseimbangan atau sama rata bagi kata benda atau sesuatu yang diikutinya. Contohnya, si kancil binatang yang cerdik. Lalu yang terakhir ada kata yang. Jenis kata yang hampir sama dengan kata sandang yang dipakai untuk penunjuk tunggal. Namun pada kategorinya, penunjuk netral, kata yang hanya dipakai untuk mengganti seseorang yang tunggal, tanpa adanya jabatan atau pangkat tinggi yang harus digantikan. Contohnya, yang membantuku membawa dagangan adalah seorang guru. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.